Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Masih bersama saya dengan Jarodian Suationo. Nah, tentunya di pertemuan sore hari ini menjelang malam ya. Nanti perkuliahan kita untuk perkuliahan online kita akan membahas dalam mata kuliah pemrograman basis data atau pemrograman visual ini nanti kita akan membahas pembuatan menu utama dan form login. Karena di proyek kemarin mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan pembuatan penjualan kemarin, saya belum menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat menu utama dan form login. Nah, menu utama ini nanti akan kita gunakan sebagai media ya, media penyimpanan atau media komunikasi antara user dengan program, sehingga nanti user ini akan lebih mudah untuk memilih form-form apa saja yang akan dibuka oleh pengguna. Nah, maka di dalam aplikasi tentunya membutuhkan yang namanya menu. Ya, ada pilihan-pilihan nanti. Ya, misalkan kita mau membuka form barang, mau membuka form supplier, mau membuka form pelanggan, kita tidak perlu membuka melalui project. Akan tetapi user tinggal memilih saja. User ini mau menggunakan atau membuka menu apa di aplikasi. Ya, sebagai contoh misalkan tadi ya, saya mau membuka transaksi penjualan. Ya, saya mau membuka form barang. Ya, sehingga user ini tinggal memilih saja. Ya, itu yang terkait dengan menu utama. Nah, yang berikutnya di sini ada login. Ya, jadi di pembahasan kita kali ini di pertemuan ke-12 ini, selain kita akan membuat menu utama, kita juga akan membuat form login. Nah, form login di dalam sebuah aplikasi biasanya digunakan sebagai alat atau tool ya, alat atau tool untuk menjembatani atau untuk memfilter user-user yang memiliki akses saja yang dapat masuk ke dalam aplikasi. Sehingga aplikasi yang nanti akan diakses oleh user yang tidak memiliki kepentingan, yang tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Jadi harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini ya pembahasan kita di mata kuliah pemrograman visual ini ya, terutama pemrograman visual basic.net, kita akan membahas mengenai menu dan login. Nah, gambaran login yang nanti akan kita buat itu seperti ini ya. Jadi kita saksikan untuk materi kita. Ya, sebelum nanti saya membahas materi, di sini nanti saya akan sedikit menunjukkan terkait dengan project ya, terkait dengan project yang kita buat. Sebentar ya, project yang kita buat sebelumnya. Ya, project penjualan barang ya. Kemarin kita sudah membuat project penjualan barang dengan beberapa form yang sudah rekan-rekan buat. Nah, kali ini nanti rekan-rekan akan saya tunjukkan ya, project tambahan dari project aplikasi penjualan, yaitu form login dan form menu utama. Ya, mari kita saksikan sambil menunggu. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe dan juga like dari channel YouTube saya ini.
Ya, baik. Jadi ini ada project yang nanti akan kita gunakan. Ya. Ya, kita tetap menggunakan satu project yang kemarin, yaitu project penjualan barang. Jadi nanti modelnya seperti ini. Ya. Jadi begitu nanti kita running, kita jalankan, form login ini yang akan muncul terlebih dahulu. Ya, tidak ada form, ya, karena di sini saya lakukan pengaturan yang jalan pertama kali pada saat project ini kita running adalah form login, ya, bukan form barang, bukan form penjualan, melainkan yang saya running terlebih dahulu yaitu form login. Nah, jadi form login ini kalau tidak ada akses, ya, kalau saya misalkan tidak punya akses untuk masuk ke dalam aplikasi, maka sampai kapanpun saya tidak akan bisa membuka atau menuju ke halaman utama atau halaman menu. Jadi ini sebagai benteng, ya, benteng atau pintu masuknya, pintu masuk untuk menuju ke aplikasi kita. Jadi apabila aplikasi atau project ini nanti kita compile, ya, ya, menjadi file executable, file exe, ya, biasanya file exe-nya itu berada di sini, ya. Nah, ini saya simpan sebentar, saya cek dulu, ya. Ini saya simpannya di di E, ya, kalau nggak salah, ya. Bentar saya cari pemrograman VB.NET 2. Oh, bukan, ya. VB.DD apa, ya? Bentar, saya agak lupa ini nyimpan. Oh, bukan, ya. Open project. Oh, ini, ya. Di E pemrograman visual.net. Di E pemrograman visual.net semester 2 penjualan barang project, ya. Saya bukakan. Jadi sebenarnya begitu tadi saya mengcompile, saya merunning tadi, ya, merunning project saya, ini sudah terbentuk, ya, terbentuk sebuah aplikasi. Net, mana tadi? Lupa saya. Bentar, saya buka lagi. Pemrograman visual.net. Oh, pemrograman visual.net. Nah, semester 2 penjualan barang. Nah, lokasinya di sini, rekan-rekan, ya. Di file debug. Nah, ini, ya. Penjualan barang exe. Ini sudah jadi aplikasi. Apabila aplikasi ini saya running, nah, karena sudah saya setting, sudah diatur, yang muncul pertama kali form login, maka begitu tercompile menjadi file exe, maka login ini yang muncul terlebih dahulu, ya. Baru user ini mengakses sesuai dengan akses yang dimiliki oleh user tersebut. Apabila tidak memiliki akses, ya, nah, maka nanti akan muncul seperti ini, username atau password ada yang salah, baik itu di username maupun password ada kesalahan. Nah, misalkan saya isi, nah, sampai kapanpun tidak akan bisa masuk, kecuali kalau sudah benar passwordnya baru bisa masuk, login berhasil, ya.
Login berhasil, selamat datang. Siapa yang datang di sini? Siapa yang login? Diberitahukan selamat datang admin. Ya, selamat datang admin. Nah, maka nanti di menu utama ini terdapat beberapa menu. Ya, menu-menu bar yang pertama ada app. Ini yang terkait dengan aplikasi. Ya, login sama logout. Ya, logout ini fungsinya saya gunakan untuk mengunci. Ya, dikunci supaya begitu aplikasi ini saya mau tutup, ya sebelum saya tutup saya logout dulu. Ya, mau saya tinggal misalkan, mau saya tinggal keluar, tidak saya gunakan, saya logout dulu. Ya, logout supaya menu-menu ini tidak bisa diakses meskipun saya sudah masuk ke dalam menu, tetapi bisa saja di sini kalau tidak saya logout, orang lain bisa membuka menu-menu yang sudah saya buka dengan login yang saya miliki. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti diubah datanya oleh user lain dan lain sebagainya yang tidak punya akses, maka ada fasilitas yang namanya logout sama login. Kalau sudah saya logout, untuk masuk lagi saya harus login lagi. Ya, ini ya, login. Ya, maka di sini ya, nanti akan muncul. Ya, akan muncul login. Nah, ini seharusnya tidak langsung muncul teks yang terakhir tadi saya buat ya, atau teks yang terakhir tadi saya buka. Untuk mengantisipasi saja itu ya. Jadi setelah login saya ulangi lagi ya, admin ya. Nah, di sini ada menu input. Nah, kalau saya klik input bisa muncul form yang ada di project kita yang kemarin sudah pernah kita buat di awal. Kemudian ada data pelanggan, kemudian ada data pemasok, ya kan? Kemudian ada transaksi penjualan. Ya. Ini ada laporan. Nah, nanti ada cetak-cetak laporan seperti ini ya. Ini nanti kita sampai ke pembahasan ini, pembahasan laporan juga. Nah, ini menunya. Nah, sekarang di menu ini ada fasilitas. Ya, sekarang saya tunjukkan di login ya, di form login. Nanti ada pengaturan ya. Nanti kita juga bisa mengatur siapa yang login, siapa yang berhak mengakses menu-menu yang ada di menu utama. Nah, nanti kita bisa mengatur seperti itu dari tampilan halaman login di sini. Nah, untuk login sendiri ini nanti akan terhubung ke dalam database. Ya, untuk login yang akan kita buat ini terkoneksi dengan database. Ya, terkoneksi dengan database sehingga kalau tidak ada yang punya akses untuk masuk ke dalam sistem tidak akan bisa. Ya, karena loginnya tidak saya buat dari kode program. Ya, saya tidak membuat kode login, username sama passwordnya ini dari kode program, melainkan data-datanya saya baca dari tabel. Saya membaca data dari tabel menggunakan pernyataan query. Ya, select bintang from user. Saya akan menampilkan data dari user yang username-nya itu sama seperti apa yang saya isi di dalam text box, juga password yang nilainya sama seperti apa yang saya isikan di dalam text box. Sehingga kalau username sama passwordnya ini tidak cocok, ya, tidak cocok dengan apa yang ada di dalam database, maka tidak akan bisa masuk ke dalam menu utama. Itu ya. Nah,
Di sini contoh penerapan pernyataan query ini saya copy, kemudian saya terapkan ke dalam SQL. Ya, saya terapkan ke dalam SQL. Kita menggunakan database DB penjualan ya, DB penjualan. Ini DB penjualan. Nah, ada satu tabel yang perlu kita buat di dalam database DB penjualan, yaitu tabel user dengan struktur ya, field name ID dengan tipe integer, dijadikan primary key karena ada simbol kunci di sini ya, saya zoom. Nah, ini ya primary key, kemudian tipe datanya integer, ya, atributnya, atribut bawaannya di sini ada auto increment. Ya, auto increment. Ini khusus untuk field ID. Username, ya, kita pilih indeksnya adalah unique. Ya, kita deklarasikan untuk username dengan indeks unique. Tujuannya apa? Tujuannya supaya username ini tidak boleh ada yang sama. Ya, username-nya tidak boleh ada yang sama. Nah, nanti biar pembacaan data query-nya itu tidak ada yang salah. Ya, contoh tadi query yang saya copy tadi saya terapkan di sini. Nah, username-nya itu hanya ada satu. Satu username ya hanya untuk satu operator, satu pengguna, satu user saja. Ya, tidak bisa digunakan oleh user lain. Ya, kalau misalkan adminnya ada 10, ya nanti kita buatkan dengan username yang berbeda-beda. Boleh misalkan kita bikinkan namanya. Ya, username ini berdasarkan nama, username bisa berdasarkan kalau pegawai atau karyawan misalkan NIP ya, bisa berdasarkan NIP atau bisa berdasarkan nomor induk kependudukan atau apalah yang sekiranya data itu bersifat unik. Ya, biasanya yang bersifat unik itu kalau tidak NIK, nomor induk karyawan, NIP ya. Kalau mahasiswa ya nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian ada nomor ya, nomor-nomor ya, nomor-nomor identitas. Itu yang biasanya nilai datanya bersifat unik, tidak ada yang sama. Nah, sebagai contoh di sini, saya masukkan username-nya admin, password-nya, ya, ini saya masukkan password-nya 12345678910. Ya, saya kirim datanya. Nah, kalau salah satu di antara data di sini tidak ada yang benar, ya, atau bahkan kedua-duanya ini bernilai false, maka data yang ada di dalam tabel user tidak akan dimunculkan. Ya, data yang ada di dalam user tidak akan dimunculkan. Data tersebut akan muncul berdasarkan kriteria di sini, bila mana nilai kriteria pertama bernilai benar dan nilai kriteria yang kedua bernilai benar, karena menggunakan algoritma AND. Ya, menggunakan operator logika AND. Ini ya, menggunakan operator logika AND, sehingga kedua parameter di situ, parameter kondisinya dua-duanya harus bernilai benar. Nah, kalau hanya salah satu yang bernilai benar, ya sama saja datanya tidak akan dimunculkan. Nah, saya tunjukkan datanya di sini. Ya, saya browse untuk data user. Ya, username-nya admin, password-nya admin. Nah, tadi saya ngisinya username-nya sudah bernilai true,
passwordnya yang bernilai false. Karena tidak ada password untuk username admin 123. Ya. Username admin tidak memiliki password 123456778. Yang memiliki password 123456778 adalah user operator. Ya. Itu ya, paham ya? Baik. Jadi pernyataan query yang tadi saya tuliskan ya di sini apabila tidak sama, ya, apabila tidak sama maka data tidak akan muncul. Nah, tetapi kalau datanya sama, kedua-duanya bernilai benar, ya, parameter perbandingannya di sini, parameter kondisinya bernilai benar kedua-duanya, maka data akan muncul. Nah, ini data akan muncul. Nah, berarti data ini nanti akan dapat dibaca oleh pernyataan query yang ada di sini. Ya, jadi di dalam button satu klik di form login ya, nanti desainnya silakan kita buat desainnya bebas. Anda mau membuat desainnya seperti apa? Yang penting pengisiannya ya, strukturnya ada kolom username. Yang kedua strukturnya ada kolom password atau input password dan juga input username. Nah, tadi di dalam password ya, di dalam input password itu saya tidak memunculkan karakternya. Ya, karakternya tidak saya munculkan. Ya, saya ngetik karakter apapun yang muncul hanya tanda tanya. Nah, ini adalah sebagai kamuflase ya, sebagai kamuflase saja. Padahal di situ saya menulis sebuah karakter atau string. Tetapi karakter stringnya ini saya sembunyikan, ya, dikamuflasekan, ya, hanya kamuflase saja, hanya penyamaran saja, ya, disamarkan yang harusnya berupa karakter, tapi disamarkan dengan menggunakan password karakter. Ya, ini, ya, password karakternya adalah tanda tanya. Kalau saya gunakan tanda bintang, saya gunakan tanda bintang, maka yang muncul di karakter password, nah ini apa ini? Oh, sebentar, ini ada yang masih jalan. Sebentar. Saya text manager dulu. Nah, ini pasti ada yang masih jalan. Aplikasinya ada yang jalan sehingga tidak bisa ditimpa ya. Kompilasinya tidak bisa ditimpa. Kok tidak ada ya aplikasinya? Harusnya sudah tertutup. Oke, saya close dulu saja. Saya ulangi lagi ya. Ini saya close dulu. Oke, saya ulangi lagi. Kemungkinan itu di bin tadi exe-nya tidak bisa ditimpa. Ya, tidak bisa ditimpa. Nah, ini tadi password karakternya saya ganti bintang ya. Ya, semoga ini muncul seperti ini lagi ya. Nah, ini belum mau terupdate because used by another process. Ya, karena masih dalam proses. Ya, sebentar. Ini saya ini ya. Penjualan barang.
Tadi kok tidak muncul ya. Nah, di sini tidak ada penjualan barang. Background proses juga tidak ada. Tidak ada ya proses APP aplikasi. Tidak ada. Oh ini, nah kelewatan tadi. Nah ini harus saya stop dulu, saya entax. Nah biar apa? Biar nanti kita bisa menimpa ulang. Ya, XC-nya bisa kita timpa ulang. Nah itu tadi muncul karena XC-nya. Tadi kan saya mencoba mencontohkan ke rekan-rekan menggunakan XC ya, menggunakan XC atau lewat XC sehingga XC-nya itu harus kita close dulu. Ya, statusnya masih running, ya masih running di background. Nah ini admin, ya kan sekarang udah berubah jadi tanda bintang. Ya, berubah jadi tanda bintang. Itu adalah password karakter, mengkamuflase atau menyembunyikan atau menyamarkan karakter password yang kita isikan sehingga user tidak tahu. Ya, kecuali kalau user bisa membuka ini, membuka database dan membuka tabel user, maka akan tahu karena di sini passwordnya tidak kita enkripsi. Ya, tidak dienkripsi. Nah, kalau di pemrograman web kemarin yang pernah saya jelaskan, pernah kita bahas ya, itu ada enkripsi password menggunakan MD5. Ya, sebenarnya di dalam Visual Basic ini juga bisa kita menggunakan model enkripsi, tetapi butuh modul, butuh function yang banyak sekali yang nanti digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Ya, enkripsi ini kan dari teks kita ubah ke bentuk karakter-karakter khusus ya. Nah, sedangkan dekripsi ini kebalikannya. Ya, dekripsi ini adalah mengembalikan ya, karakter-karakter yang kita enkripsi tadi kembali ke bentuk karakter semula. Contoh misalkan admin, kalau dienkripsi menjadi karakter seperti ini. Ya, sekarang saya menginputkan password supaya password yang saya inputkan di dalam text box itu nilainya sama dengan apa yang ada di dalam kolom password. Ini ya, kolom password tabel. Maka data yang ada di tabel yang semula dienkripsi, ini saya decrypt. Ya, kita decrypt supaya bisa terbaca. Oh, passwordnya adalah 123456. Ya, membacanya dengan menggunakan dekripsi. Ya, decrypt password. Jadi ada encrypt password dan decrypt password. Ya itu. Jadi kalau form login kita pengen aman, ya setidaknya kita harus melakukan model encrypt dan decrypt. Ya, encrypt dan decrypt password. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan sistem itu. Kita menggunakan sistem model biasa saja. Ya. Model yang biasa saja. Ya, kita tidak usah yang rumit-rumit. Ya, kita tidak usah yang rumit-rumit dulu. Kita cari yang sederhana dulu. Nah, nanti kalau misalkan rekan-rekan mau mengembangkan aplikasi ini yang sifatnya atau yang bisa digunakan sebagai kebutuhan di perusahaan atau mau dijual ya jasa pembuatan aplikasi ke perusahaan-perusahaan. Nah, maka
rekan-rekan bisa menerapkan sistem enkripsi dan dekripsi di dalam aplikasi khusus untuk password. Ya, pada saat mau mengenkripsi, ya, enkripsinya ini nanti dilakukan pada saat pendataan data user. Ya, karena ini nanti kita juga bisa menambahkan user. Nah, menambahkan usernya bisa melalui aplikasi, tidak harus membuka dari database, ya. Gitu. Nah, dari desain, ya kembali lagi ke sini, dari desain login, ya ada di form login ini terdiri dari text box user yaitu text box 1 dan text box password yaitu text box 2. Tombolnya login dan keluar. Login ini untuk tombol button 1 dan keluar ini pada tombol button 2. Nah, proses pertama berada di tombol login. Ya, perintahnya atau metodenya adalah yang pertama kita membuka koneksi. Jadi setiap kali aplikasi atau form yang kita buat ini akan terkoneksi ke dalam database, ya, atau terkoneksi ke dalam server, maka kita harus mendeklarasikan prosedur koneksi. Ya, deklarasi prosedur koneksinya masih sama seperti yang ada di modul. Kenapa kita tidak menggunakan modul saja, call connect database itu? Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan itu. Ya, karena di sini beda beda strukturnya. Jadi saya gunakan perintah koneksi tersendiri. Ya, tidak jadi satu dengan modul, ya, tidak jadi satu dengan modul koneksi. Ya. Jadi apabila terjadi kesalahan koneksi, maka akan muncul message box. Ada kesalahan dalam koneksi database. Sedangkan kalau tidak ada kesalahan koneksi ke dalam database yang ada di dalam komputer server, maka akan dilakukan opening koneksi, ya, akan dilakukan open koneksi. Ya. Di dalam open koneksi, setelah terbuka koneksinya, kita akan menyambungkan ke dalam tabel dengan menggunakan bantuan adapter, ya, MySQL adapter. Di mana MySQL data adapter ini akan digunakan untuk mengeksekusi perintah komen, ya, perintah komen query-nya. Jadi perintah komen query ini nanti akan ditampung terlebih dahulu ke dalam variabel SQL query yang akan dieksekusi melalui MySQL data adapter atau variabelnya namanya myAdapter. Variabel myAdapter. Di mana nanti myAdapter ini adalah media yang digunakan untuk menampung data. Menampung data-data hasil query. Data-data hasil query-nya itu akan ditampung ke dalam variabel myAdapter. Yang untuk membaca, ya, yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan di dalam myAdapter ini tadi, kita perlu menyiapkan variabel namanya myData, yaitu MySQL Data Reader. Ya, MySQL Data Reader. Jadi MySQL Data Reader ini nanti yang akan melakukan pembacaan data. Apakah hasil query select bintang from
user where bla 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 ini ada datanya atau tidak. Kalau ada datanya maka akan ditampung ke dalam variabel myData. Akan ditampung ke dalam variabel myData. MyData sama dengan myCommand.executeReader. Ya, data readernya akan dieksekusi untuk membaca datanya. Ini ya, data yang ada di pernyataan query seperti yang saya implementasikan di PHP MyAdmin ini. Sebagai contoh, username admin, passwordnya admin. Oh, sudah ketemu datanya. Datanya ketemu. Berarti yang ada di dalam MyData, di dalam variabel MyData ini adalah data-data hasil query tersebut. Hasil dari string query. Oh, ketemu datanya yaitu ID 3, username admin, password admin. Nah, maka di sini akan dilanjutkan prosesnya apabila di dalam baris apabila di dalam baris yang ada di dalam MyData itu sama dengan 0, jadi barisnya 0 atau kosong. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau saya ngisi data yang tidak sesuai, maka ya ini. Yang dimaksud dengan baris 0 adalah ya, contoh ini dari awal aja. Username sama dengan admin and password sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus saya kirim. Nah, di myQuery itu kan pasti akan muncul. Nah, ini 0 baris. Muncul seperti ini kan. 0 baris atau 0 kosong atau empty ya, maaf, empty. Kosong. Nah, berarti maksud dari pernyataan di sini if myData has row sama dengan 0 itu artinya apabila hasil query ternyata tidak ditemukan data. Jika tidak ada data yang ada di dalam MyData, maka tampilkan pesan ya. Then tampilkan pesan username atau password ada yang salah. Ya. Error login. Nah, kemudian else. Ya, else ini apabila di dalam variabel MyData ditemukan data atau terdapat data, ya, maka akan keluar pesan login berhasil, selamat datang. Nah, selamat datang ini tadi ada selamat datang admin, ya, selamat datang operator. Itu hasil dari apa yang kita isikan di textbox username, ya, textbox username. Kalau berhasil, nah, maka nanti akan menuju ke menu utama. Nah, tadi kita belum membuat menu utama, yang kita buat baru form login. Nah, setelah membuat form login, ini nanti nama menu utamanya kita beri nama FRM menu utama ya. Karena di sini pemanggilan filenya saya panggil dengan perintah FRM menu utama. Berarti nanti rekan-rekan apabila menambahkan form ya, jadi mulai dari login sampai menu utama itu kita buat tambahan add Windows form ya. Kita menambahkan form baru ke dalam project kita ya, form baru yang kita tambahkan ke dalam project. Silakan nanti rekan-rekan Anda beri nama, rekan-rekan beri nama dengan nama yang sesuai di sini. Kalau di sini FRM menu utama, ya harus kita sesuaikan. FRM menu utama. Ya, ini. Saya add. Nah, di sini karena sudah ada ya, karena sudah ada,
di project saya, maka muncul pernyataan bahwa menu utama sudah ada. Ya. Jadi untuk memanggil form menu utama adalah menu utama show. Ya, menu utama show. Terus kemudian form login-nya di close, me close. Ya, ditutup. Form login-nya ditutup. Jadi menu utama dimunculkan, menu login kita close, kita tutup. Ya, jadi nanti seperti ini ya. Admin, login. Ya kan terclose ya. Terclose. Nah, terus menu utamanya nanti kita show. Nah, ini. Jadi login-nya hanya sebatas itu ya. Kita hide saja. Ini ternyata mintanya di hide saja menu login-nya. Kalau di close nanti menu utamanya justru tidak muncul. Tuh kalau enggak saya balik saja. Ini saya balik. Coba ya. Saya balik, ini saya close. Terus menu utama show. Oh, sama saja ya. Berarti ini memang mintanya di hide. Kalau di close, menu utama juga ikut close ya. Admin. Ya. Nah ini mintanya di hide saja menu login-nya. Jelas ya ini sampai di sini. Nah, kemudian nanti kita akan membuat menu utama. Nah, menu utama ini cukup simple ya, cukup simple untuk pembuatan menunya. Nah, nanti caranya seperti ini. Ya, seperti tadi kita tambahkan form. Ya, form baru, add Windows form. Kemudian di sini kita beri nama frm menu. Ini aja ya, karena menu utama sudah ada. Nah, dari tampilan desain form ini, silakan nanti rekan-rekan pilih pengaturan. Yang pertama adalah rekan-rekan beri teks pada form menu sesuai dengan teks yang nanti akan dimunculkan di title bar. Di title bar-nya itu memunculkan apa? Misalkan ini menu utama aplikasi penjualan barang. Ya, di atas muncul. Nah, sekarang yang berikutnya adalah window state-nya. Ya, silakan rekan-rekan nanti pilih maximize. Ya, pada properties window state silakan dipilih maximize. Supaya apa? Supaya nanti form menu utama ini begitu muncul langsung tampilannya satu layar penuh. Ya, maximize satu layar penuh. Terus kemudian kalau sudah, silakan rekan-rekan nanti pilih toolbox yang bernama menu strip. Ya, menu strip. Ya, silakan diklik 2 kali saja. Klik 2 kali, maka nanti akan muncul di bagian atas dari form menu ada teks yang namanya itu type here. Artinya apa? Kita disuruh menuliskan teks untuk membuat menu. Nah, seperti ini. Nanti menu bar, file, edit, view, project, build, dan seterusnya. Ini kan namanya menu bar.
Nah, kita nanti juga bisa membuat menu bar semacam itu. Nah, caranya dengan menu strip ini kita bisa membuat menu yang tadi misalkan file, ya, file garis miring app. Ya, terus di bawah ini ada submenu. Ya, di bawah ini adalah bagian yang nanti kita gunakan untuk membuat submenu. Ya, kita tuliskan saja di bawahnya, kita klik ya. Terus rekan-rekan bisa isikan teks. Sebagai contoh tadi login. Terus bawahnya lagi logout. Terus bawahnya lagi misalkan mau menulis mau membentuk seperti ini ya, garis horizontal. Garis horizontal yang memisahkan grup-grup menu dari menu utama tersebut. Rekan-rekan bisa menambahkan karakter strip ya, karakter strip secara otomatis nanti akan membentuk sebuah garis. Nah ini ya, membuat garis. Nah, jadi ini dia berupa menu strip ya, berupa menu garis ya, dia berupa garis. Nah, ini exit. Terus untuk menu yang berikutnya, menu bar yang di atas ada master data. Terus kita buat menu barnya dulu, master data, kemudian transaksi, kemudian ada laporan, kemudian misalkan ini mau ditambah apa, utility. Ya, utility nanti bisa bermacam-macam ya pengertiannya ya. Nah, di sini master data kita gunakan untuk membuatkan submenu data barang. Yang terkait dengan master data, ada data barang, ada data pelanggan, kemudian ada data pemasok. Nah, transaksi di situ ada penjualan. Terus laporan, misalkan laporan barang dan laporan penjualan. Nah, utility ini kita isi tambah user ya, tambah user. Ya, tambah user. Ada login, logout, exit, master data, data barang pelanggan, transaksi, ada penjualan dan barang penjualan saja ya, transaksi. Kemudian ada menu laporan. Menu laporan ada sub menu barang dan sub menu penjualan. Kemudian untuk utility ada sub menunya yaitu tambah user. Nah, sekarang setelah kita membuat menu, tadi di form login tadi ya, di form login ini kita sesuaikan FRM menu, ya kan? Ya, FRM menu. Nah, ini karena ada namanya. Ya, karena ada namanya maka di situ munculnya adalah menu input data. Ya, menu input data ini dari mana? Diambil dari mana? Diambilkan dari desain menu. Ya, ini diambilkan dari desain menu. Silakan Anda klik pada bagian menu utamanya. Ya, bagian menu utama. Di sini ada master data. Kita ketikkan menu input data. Menu input data itu yang ini master data. Silakan rekan-rekan arahkan pada bagian properties. Ya, di situ ada master data toolstrip. Nah, namanya diganti menjadi MN input data. Nah, maka nanti di bagian login, nah ini sudah tidak ada garis warna biru lagi ya. Tidak ada garis warna biru karena sudah sesuai ya, sudah sesuai nama menu yang ada di form menu di FRM ini ya, FRM menu ini sudah
kita ganti menjadi menu input data. Yang awalnya tadi master data menu strip. Nah, sekarang yang menu transaksi. Menu transaksi di menu di sini kita klik pada teks transaksi, kemudian kita ganti name-nya menjadi MN transaksi. Nah, kemudian yang laporan kita ganti juga menjadi MN laporan. Nah, terus yang ini menu utility kita ganti MN utility. Ya, utility. Ya. Submenu juga bisa kita beri nama. Ya, misalkan ini menu app ya. Terus login, saya klik ya, terus saya ganti MN login. Logout, ini saya beri nama MN logout. Terus exit, ini saya beri nama MN exit. Terus master data, data barang saya klik, terus saya isi MN data barang. Jadi kita beri nama supaya nanti mudah ya. Pendeteksian dan pendeklarasiannya nanti akan lebih mudah. MN data pelanggan. Nah, ini MN. Nah, saya klik. Ya, jangan lupa, jangan langsung diketik ya. Jangan langsung diketik. Setelah Anda klik pada menu tersebut di menu strip, kemudian masuk ke properties name. MN pemasok. Ya, kemudian ini transaksi penjualan MN penjualan. Ya, terus laporan. Ini saya beri nama MN laporan barang. Yang penjualan saya beri nama MN laporan jual. Nah, ini tambah user saya beri nama MN tambah user. Oke. Nah, setelah kita beri nama di masing-masing menu strip tadi, ya, baru kita berikan metode untuk menu stripnya di sini. Nah, ini kalau saya jalankan, karena di menu utama belum saya beri metode, maka nanti kita tidak akan bisa membuka ya, sesuai dengan pilihan yang ada di menu di sini. Ya, masih belum ada metodenya. Nah, supaya nanti kita bisa membuka form barang, bisa membuka form pelanggan, bisa membuka form penjualan, maka dari tampilan menu strip di menu utama kita berikan metode. Ya, caranya masih sama seperti kalau kita memberikan metode pada objek-objek. Ya, kita klik, kemudian kita klik 2 kali. Contoh di sini yang master data. Master data, kemudian data barang saya klik 2 kali. Nah, muncul private sub menu data barang klik. Tinggal saya panggil atau saya munculkan form barang yaitu form 1.show. Nah, perintahnya cukup sederhana. Ya, form 1.show. Ya, maka nanti form data barang ini akan muncul. Admin. Nah, karena tadi awalnya belum bisa, begitu saya beri metode ya, akan memunculkan form data barang. Itu ya. Nah, cukup sederhana. Nanti yang lain juga tinggal mengikuti saja, tinggal mengikuti proses-proses untuk menampilkan formnya. Nah, nih, saya tunjukkan yang sudah jadi yaitu menu utama tadi. Nah, ini sudah ada metodenya, form login. Nah, ini SM login klik.
kita panggil form login, kita munculkan lagi. Tadi kita hidden, sekarang kita munculkan. Ya, semua perintahnya show untuk menampilkan ya. Ya, begitu logout di sini menu input enable false, menu transaksi enable false, menu laporan enable-nya kita buat false. Ini ya. Ini form menu dan form login. Oke, ini project yang kita buat. Jangan lupa nanti setelah form login dan form menu selesai dibuat, kita atur pada bagian project, kemudian project penjualan barang properties. Ya, rekan-rekan pilih startup formnya, pilih yang form login. Sehingga nanti begitu jalan, ini yang muncul adalah form loginnya terlebih dahulu. Nah, ini struktur tabelnya seperti ini. Ya, struktur tabelnya. Nanti ada username, password. Semua ini karakter. Jadi tidak ada enkripsinya. Kita tidak menggunakan enkripsi MD5 atau enkripsi hash MD5. Ya, ini masih loss, masih apa adanya ya, tidak kita enkripsi ya, sehingga ini masih cukup bisa dibobol, istilahnya seperti itu ya, masih bisa dibobol datanya. Nanti kalau mau dikembangkan ya, rekan-rekan bisa mengembangkan dengan model security data yang mumpuni, security data yang lebih canggih nanti. Biar apa? Biar tidak mudah untuk dibobol datanya. Baik. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan di modul materi pembuatan menu utama dan login dengan bahasa pemrograman visualbasic.net. Ya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi yang saya sampaikan hari ini tadi. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan untuk menambah pengetahuan terkait dalam pemrograman. Ya, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita, ya, supaya kita selalu sehat, selalu fit. Ya, meskipun kita dalam masa pandemi, ya, masa wabah virus corona, ya, saya kira kita perlu menjaga diri kita, menjaga kondisi kita supaya kesehatan kita selalu terjaga, kondisi badan kita selalu terjaga. Ya, saya kira itu. Dan saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena minggu depan ini kita jatuh pada libur bulan Syawal ya, bulan Syawal, bulan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ya.
Di sini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, perbuatan selama melakukan pembelajaran ya, di Stekom dan di STIMIK. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi kelas TI dan kelas sistem komputer dan kelas teknik komputer. Ya, karena di sini kita ternyata ada 3 kelas ya. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.